Oke teman-teman, kali ini saya akan coba mereview salah satu peninggalan sejarah Gua Jepang di wisata Kali Gua. Bagaimana sejarah dan apa aja di dalam Gua Jepang ini. Yuk kita nanti masuk dengan nanti kita minta pemandu untuk menjelaskan tentang Gua Jepang ini. Kita nanti juga akan bertanya-tanya sama yang ada di sini ya. Oke. Jadi kita diantar pemandu. Mas Inten Pak? Afrian. Mas Afrian memandu kita untuk masuk Gua Jepang. Afrian ini dikeliling karena seperti ini Saya paling belakang ini udah. dan di sini juga ada lampunya Sobdes, jadi jangan khawatir gelap Sobdes. Oh, ini berupa Sobdes dari Kita akan bercerita sedikit tentang Gua Jepang ya. Ya. Jadi Gua Jepang ini dibangun pada tahun 1942 waktu masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, di sini ada ruangan pertama, ada ruang tahanan. Nah, itu ke dalam juga masih ada ruangan, itu hampir 50-an meter. 50 meter, Pak. Iya, betul. Ya, masuknya 50 meter ruang tahanan ini, teman-teman. Jadi ini ruang tahanan ya, Pak. Ruang tahanan. Dan sebenarnya di dalamnya juga ada masuk gua lagi ya, Pak. Iya, masih ada ruangan lagi. Masih Tapi ada ruangan lagi khusus untuk tahanan. khusus untuk tahanan. Tapi ya dulunya tapi ya, Pak. Iya. Dulunya. Nah, Nah, jadi kedua orang tersebut menggambarkan salah satu tahanan Romusa atau para pekerja paksa. waktu Jepang itu Ya, waktu Jepang menduduki Indonesia. Betul. Nah, jadi kedua orang tersebut menggambarkan orang pribumi yang membangun Gua Jepang ini. Jadi Gua Jepang ini dibangun menggunakan sistem kerja paksa atau Romusa. benar. Nah, jadi pada siang pagi sampai sore mereka itu bekerja. Nah, sore sampai pagi pasti ada yang ditahan di sana. Oh. Nah, jadi Jepang itu licik. Mereka itu mempropaganda orang-orang kita untuk membangun Gua Jepang ini sebagai pertahanan atau bunker sembunyian. Ini mungkin dulunya ini sebuah bunker ya. Bunker. Bunker. Awal mulanya itu untuk Bunker ini ya. Nah, ini sama Mas siapa ya tadi ya? Afrian. Mas Mas Afrian. Afrian. Mas Afrian sudah menjelaskan tadi beda tentang kronologinya kurang lebih sedikitnya seperti itu ya beda. Ini ada ruang tahanan, bisa tergambar di ini. Ini bisa tergambar. Kita akan berjalan kembali ya beda. Saya paling belakang ini beda. Nah, jadi untuk dinding sama langit-langit itu masih asli atau ori, belum ada campur semen sama sekali. Nah, ini sebagai masih catatan ori, kembali, masih ori. masih ori. Sebagai catatan kembali, dinding dan atap-atap gua Jepang ini masih orisinil atau masih asli dong tidak? Jadi tidak ada semen yang menempel satupun di sini. Luar biasa ya Sobdes. Luar biasa dong tidak. Tadi bisa paling belakang, pengen saya maju sederet lah. Ini ada ruangan apa lagi nih Pak? Nah, di depan sini itu dulunya pos penjagaan. Oh, ini pos penjagaan. Ya. Nah, sini ada kamar pasukan. Oh, ini kamar pasukan. Jadi dulu itu ada pintunya juga, ada alas untuk tidurnya juga. Semua untuk alas tidurnya itu menggunakan karung goni. Itu kalau dulu. Nah, untuk pintunya itu dulu di sini ada pintunya, cuma pakai balok kayu. Nah, karena termakan usia, hanya balok-balok tersebut itu rapuh. Rapuh ya. Rapuh.
Ini tadi apa namanya ya? Kamar pasukan. Kamar pasukan ya. Oh, ini jadi sangat luas. Ini ada percabangan ini, Pak. Nah, Nah, kalau ke sana itu namanya jalur labirin. jalur labirin. Itu hanya untuk apa? Penyesat. Jalur untuk Penyesat. enggak. Untuk apa? Pengecoh musuh lah. Pengecoh musuh. Oh, iya, Musuh ya. Oh, karena ini mungkin digunakan untuk waktu dulu ya, waktu zaman penjajahan Jepang ini digunakan untuk bunker mungkin ya. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, ini juga sama kamar pasukan. Nah, ini juga kamar pasukan yang di sini loh, Bro. Kita masih berada di area Gua Jepang kali 2. Nah. Ini tahanan lagi. Ini ruang Romusa. Oh, ini ada ruang Romusa. Nah, jadi mereka itu menggambarkan apa bagaimana Gua Jepang ini dibangun. Nah, jadi Gua Jepang ini dibangun menggunakan alat seadanya. Mereka itu membangun terowongan sedalam 850 meter. Kalau keseluruhan Berarti dia sekitar berapa meter, Pak? 850 meter. 850 meter. Ya, Itu kerja Romusa ya, Mas? Nah, dan mereka itu membangun terowongan 850 meter. Itu hanya dengan waktu 2 tahun. 2 tahun. Karena 1942 mereka menduduki Indonesia, nah 1945 mereka keluar. Oh, betul juga. Ini betul juga. Ini membuat terowongan sekitar 800. Nah, mereka itu tidak digaji, dikasih makan, cuma tidak setiap hari seperti kita. Itu kejamnya tentara Jepang. Ada ruang Romusa. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali Sobat. Luar biasa. Kita kan jalan-jalan saja. Kita masih berada di dalam sebuah Jepang. Oh, semakin kesini makin saya paling belakang, Sodes. Jadi paling belakang, Sodes. Sudah ada kami. Oh, ini ada tulisan ruang penyiksaan, Sobat. Ya, betul. Sebelah sana ada ruang penyiksaan. Oh, Ada ruang penyiksaan. Nah, jadi orang-orang yang disiksa di sana dulunya itu para pekerja Romusa yang tidak patuh sama peraturan tentara Jepang. jadi ditempatkan di situ ya, Pak? Iya. Wah, makanya di sini ada tulisan. Ini adalah tulisan ruang penyiksaan. Nah, cuma tidak setiap hari mereka itu disiksa karena Jepang juga membutuhkan tenaga orang kita. Betul. Jadi mereka itu hanya dikasih peringatan Betul. biar bekerja tidak bermalas-malasan. Betul sekali. Ke ruang penyiksaan, kita bisa kasih lihat ke ruang penyiksaan. Oh, yang ini. Kita lanjut lagi, Sobat. Ini ada apa Nah, lagi? ini ada lorong penghubung. Ini tembusnya kemana, Pak? Jadi kalau kita dari perempatan tadi kita ambil lurus, ntar bisa nyampe ke sini. Nah, ini salah satu lantai yang masih alami. Oh, Ini dulu itu belum di iya belum ada perubahan. belum ada perubahan. Jadi dulu itu lantainya seperti itu semua. Bahkan ada yang naik turun. Nah, jadi dulu apa? Untuk dindingnya itu juga ada tiang penyangganya sebenarnya. Nah, ini ada lubang-lubang kayak gini. Itu dulunya ada tiang penyangganya. Kayu ya. Cuma pakai kayu. Hmm. Nah, itu ada pakunya itu berbentuk letter U, Hmm. bukan paku seperti zaman Iya, sekarang. iya. Seperti ini, Sobat. Ini ada apa lagi? Nah, ini ada jalan tembus pertama atau lubang jebakan. Oh, lubang sebuah kan. Oh, Sobat. sudah. Iya, ada tulisannya, Sobat. Cintamu saja yang menjebak Sodes di Gua Jepang juga ada jalan tembus. ruang jebakan. Waduh. Kalau jalan tembus ke rumah kamu, lewat mana, Cur? Karena ada yang gulung Ruang pembantaian. Nah, sana ada ruang pembantaian yang juga. Oh, ini ada tulisan. Ada ruang apa? Pembantaian. Pembantaian dan jalur keluar sebelah sana, Sodes. Ini ada ruang pembantaian, Sodes. Kasihan sekali, Sodes. Saya jadi pengen menangis. Nah, jadi orang-orang yang dipantai di sana, menurut narasumber yang pernah kita temui, itu katanya
pengantar logistik tentara Jepang dibantai di sana. Nah, bukan hanya pengantar logistik, melainkan kalau pekerja-pekerja yang sudah tidak mau bekerja lagi atau mereka Dibantai. yang Sakit. kabur terus tertangkap, pasti dibantai di sana. Yuk. Lanjut. Setelah dari ruang pembantaian, kita lanjut dengan rumah nih Sobes. Mas Durit biarkan saja di sana Sobes. Kita tinggal aja Sobes. Nah, ini tembusan juga. Ini tembus kemana Pak? Belakang bukit tadi. Oh, belakang bukit. Ya, nah, jadi sebenarnya kita itu tadi masuk lewat pintu belakang, Hmm. pertama kali masuk. Yang tadi ada patung itu ya? Iya, betul. Hmm. Itu sebenarnya pintu belakang. Karena sebenarnya pintu depannya ini. Jadi Sobes, ini sebenarnya pintu depan. Waktu ada yang patung itu sebenarnya itu pintu belakang Sobes. Oh, ini tembus di belakang bukit. Seperti ini Depannya Sobes. ini. Yuk lanjut. Kita balik lagi Sobes. Nah, Ada sendirian. selain jadi pintu depan, pintu ini sering disebut juga sebagai tempat pembuangan mayat. Karena mayat-mayat yang dibantai di sana dulunya itu ada yang ada yang dibawa pulang dan ada yang langsung dibuang di sana. Karena dulu itu masih hutan belantara dan ada sungainya itu besar, masih besar. Makanya kalau ada mayat itu biasanya langsung dibuang. Kita lanjut lagi Sobes. Oke. Dia masih tinggal sama masing-masing sangat terlalu sekali. Nah, Ini karena ada gudang senjata. Oh, ini ada gudang senjata. Pantesan ini ada gambarnya senjata Sobes. Nah, untuk sebelah kiri tembus juga. Cuma kalau yang ini agak sempit. Sempit ya. Oh, tembus ke tadi ya? Luar. Yang tadi ya, Pak? Luar. Sama. Yang tadi. Nah, di sini ada ruang dapur atau lebih tepatnya itu gudang logistik. Di tempat menyimpan Ya, makanan Sobes. jadi barang-barang hasil curian orang pasar dari warga masyarakat sekitar sini pasti ditimbun di dalam sana. Nah, ini cuma muter sini. Tembus ke sini berarti ya, Pak? Sini. Oh, tembusnya ke sini tadi Sobes. Yang gudang logistik tadi. Ini ada arah lagi, jalur keluar ruang sidang. Oh, ruang sidang. Ini tidak baik yang dari kok baik Ben dari tengok mas ya oke ini ada tinggal dua Jadi panjang keseluruhan gua Jepang ini ada 850 meter. Itu termasuk lorong itu. Ruangan itu. Ini sebenarnya tembus juga. Nah, itu namanya kamar kelelawar. Kamar kelelawar. Sebenarnya tembus juga, cuma tidak diperbolehkan dimasuki oleh umum. Karena sampai sekarang kelelawarnya itu masih banyak di Oh, dalam. masih banyak, Pak? Masih banyak. Masih banyak pelawar di sebelah sana Sobes. Jadi kita nggak bisa ke sana Sobes. Kita ikutin masnya aja nih. Mau kemana? Nah, sebelah sini ada lorong penghubung juga. Ini lantainya masih asli juga ya? Masih asli Mas? juga. Yang ini tembusnya itu di ruang sidang, ke pusat komando. Oke, lanjut lagi Sobes.
Nah, ini juga sama kamar pasukan. Gelap Sobres. Ini adalah lumut-lumut yang masih menempel. Nah, itu ada kamar komandannya juga. Luar biasa. Meskipun gede-gede. Ruang sidang. Nah, sini ada ruang sidang atau pusat komando. Ini ada ruang sidang atau pusat komando Sobres. Dan tulisannya ruang sidang. Ya. Ini apa? Tidak. Apa ini? Sebelah sana dulunya itu digunain sebagai tempat Ibadah. apa? Bukan. Sebagai tempat ruang rapat tertutup. Oh, rapat tertutup. Iya. Nah, selain jadi ruang rapat tertutup, ruangan itu dulunya digunakan sebagai tempat ritual. Jadi sebelum merdeka, khususnya di Kaligo ini kan agama Islam belum kenal Ya. seperti sekarang. Hmm. Mereka masih mempercayai ilmu kepercayaan. Makanya tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat ritual. Tapi kalau sekarang itu dijadiin musola. Hmm. Sebenarnya orang penghubung tadi bisa keluar masuk lewat sini. Hmm. Cuman karena ruangan ini sering dijadiin tempat ibadah, akhirnya itu Ditutup. Hmm. Ini ditutup ya Pak? Ya. Ditutup. Yup. Kita lanjut lagi. Luar. Apa aku melayu-melayu? Ya, kita sudah mengarah keluar lagi. Keluar.